Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Qala faslun yanbaghi ay yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Seyogianya seorang penghafal Al-Quran itu menjaga atas tilawahnya terhadap Al-Quran atau bacaannya terhadap Al-Quran, wa yukthira minha, dan memperbanyak dari bacaannya tersebut, dari tilawahnya tersebut. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum, dan para ulama salaf, semoga Allah meridai mereka, lahum, mereka memiliki adatun mukhtalifatun, kebiasaan-kebiasaan mukhtalifah yang berbeda, fi qadri ma yakhtimuna fih, dalam kadar atau kemampuan menghatamkan Al-Quran. Jadi para ulama salaf memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkannya seminggu sekali, ada yang menghatamkannya sebulan sekali, ada yang menghatamkannya 3 hari sekali, bahkan sehari sekali. Ada yang 2 kali malah. Luar biasa ulama salaf. Kalau disebut ulama salaf, apa maksudnya? 3 abad daripada masa Nabi. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu kalau dilihat dari sisi istilahnya. Tapi kalau makna umum, ya setiap zaman yang datang sebelumnya itu bisa disebut dengan salaf. Atau zaman yang datang setelahnya disebut dengan khalaf gitu. Zaman sekarang itu salaf bagi zaman setelahnya, atau zaman setelahnya khalaf bagi zaman sekarang gitu. Itu makna umum. Tapi makna istilahinya, definitifnya, salaf itu merujuk kepada 3 abad pertama. Sahabat, apalagi tadi? Tabi'in, tabi'in. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salaf itu as-sahabah wa man ba'dahum. Jadi para sahabat dan orang-orang setelahnya. Atau madhabus sahabah wa tabi'in. Itu kata Imam Al-Ghazali. Disebut dengan salaf. Dalam hadis apa? Khairul quruni qarni, itu ya. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup pada masaku, pada abadku, artinya sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka. Kalau ada bahasa kembali kepada pemahaman salaf atau manhaj salaf, itu bukan berarti kembali kepada kata-kata tekstual mereka, bukan, atau kata-kata harfi mereka, bukan, lafdi mereka, bukan. Jadi kembali atau ittiba yang benar kepada salafus soleh itu maksudnya kembali kepada apa yang mereka gunakan untuk memahami teks, memahami atau menghasilkan keputusan. Itu yang dimaksud. Makanya ada seorang ulama dari Mesir itu, sebenarnya gak ada masalah kita hidup di mana saja atau pada masa siapa saja, karena Islam itu salihun likulli zamanin wa makan. Farawa, lanjut. Farawa Ibnu Abi Daud Imam Ibnu Abi Daud meriwayatkan an ba'dis salafi, dari sebagian ulama salaf radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah.
bahwasanya mereka menghatamkan Al-Quran itu dalam setiap 2 bulan sekali hatam. Kalau dalam hadis minimal sebulan sekali. Itu sudah dhaif sekali itu. Sudah termasuk amalan yang paling lemah. Ustaz, saya tiap hari hatam baca kulhu 3 kali misalnya. Ya alhamdulillah daripada enggak. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Dan dari sebagian mereka itu ada yang menghatamkan Al-Quran fi kulli syahrin, dalam setiap bulannya khatmah, 1 kali hatam. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmatan. Dan sebagian mereka juga ada yang menghatamkan Al-Quran dalam setiap 10 malam ya. 10 layalin khatmatan, 10 malam 1 kali hatam. Wa an ba'dihim fi kulli samani layalin. Dan diriwayatkan juga ada sebagian mereka menghatamkan Al-Quran dalam setiap 8 malam. Wa anil aksarina fi kulli 7 layalin. Dan banyak juga al-aksarin, para ulama yang hatam dalam setiap 7 malam. Rata-rata seminggu lah. Kalau di Pandanaran tuh pakai rumusnya fami bisyaukin itu. Jadi kalau seminggu sehari 5 juz. 5 kali 6, 6 hari, 1 harinya ditutup dengan dalail, 7 hari. Itu idealnya orang yang hafal Quran begitu. Wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin tuh ya. Sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 6 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin. Ada yang menghatamkan Quran 5 malam. Sebagian mereka fi kulli 4 layalin. Wa an kathirin, ada yang 4 malam. Dan cukup banyak wa an kathirin fi kulli 3 layalin. Berapa ini? 3 malam. Ini cukup banyak yang mengamalkan 3 malam. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini. Sebagian mereka malah ada yang menghatamkan 2 malam. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Nah ini. Dan sebagian mereka juga ada yang menghatamkan Al-Quran dalam setiap hari, setiap malam, sehari semalam, 1 kali hataman. Di Pandanaran saya punya kawan begitu, sampai dia dijuluki Alkalin itu. Alkalin, tahu Alkalin? Baterai. Dia mulai masuk masjid jam 8 pagi, jam 2 udah selesai hatam 30 juz. Disebut Alkalin dia. Dan itu tiap hari. Dia datang ke Pandanaran udah hatam, tabarukan aja sama kiai, pengen punya robitoh sanad ke beliau. Itu nggak bisa, kalau nggak lancar nggak bisa. Kalau begitu tartilnya bagaimana? Tartil itu kan bukan pelan ya. Saya katakan berulang kali. Tartil itu bukan pelan. Kalau tartil pelan, bagaimana dengan ulama yang hatam Quran sehari semalam? Nggak bisa tartil. Atau Nabi salat tahajud, qumil laila illa qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartil. Itu kan di rakaat pertama berapa juz? 2 juz. Rakaat kedua 2 juz. Sampai subuh. Itu nggak bisa kalau pelan. Kalau tartil itu diartikan pelan. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Boleh nggak baca cepat? Boleh. Asal tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Boleh nggak baca lambat? Pelan. Boleh, asal tajwidul huruf wa ma'rifatul. Ada orang baca lambat, pelan, tapi tidak tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, bukan tartil. Dan memang harus dibiasakan ya. Kayak pemain ini, kayak pembalap itu, motor Rossi. Itu kan beda dengan antum bawa motor ya. Antum baru ini, Rossi udah berapa puluh kilo. Sama kayak kemarin ada cerita itu. Ada yang nanya,
Itu gimana kiai-kiai itu kok bisa hatam sehari semalam? Apa bisa jelas, kata yang nanya itu, bacaan Qur'annya? Ya jelas, bagi yang paham jelas, bagi yang sama-sama hafal jelas, bagi yang sama-sama pembalap jelas gitu. Itu siapa? Kiai Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau ngimam itu salah kata belakangnya, keliru. Ya paham dia kalau keliru, tapi yang sampingnya nggak hafal sama sekali, ya bingung yang dibaca kan. Sama-sama penghafal paham. Paham, maksud saya paham ya? Sama-sama penghafal, sama-sama pembalap. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Luar biasa ini. Ada di antara mereka yang hatam Al-Qur'an sehari semalam 2 kali. 2 kali Al-Kalin ini. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan. Dan di antara mereka ada yang hatam 3 kali sehari semalam. Wa khatama ba'duhum thamaniya khatamatin. Ada yang hatam sehari semalam itu 8 kali hataman. Arba'an bil lail wa arba'an bin nahar. Luar biasa. 4 kali hatam pada malam hari, 4 kali hatam pada siang hari. Bisa nggak begitu? Bisa aja kalau dia udah pembalap. Siapa? Al-Imam Syafi'i ketika memasuki Ramadan, yakhtimu khatmatain fi kulli yaum. Dan itu dalam sholat ya, menghatamkan Quran 2 kali hataman dalam sholat setiap masuk Ramadan. Maka Ramadan itu yang cocok disebut dengan syahrul Quran. Semua ulama kalau masuk Ramadan itu hatam Qurannya pasti berlipat-lipat. Biasa hatam seminggu sekali, tapi masuk Ramadan jadi 3 hari sekali. Masuk 10 terakhirnya jadi sehari sekali. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi yang cocok menjadi julukan Ramadan itu syahrul Quran. Karena dia mulia, Ramadan itu mulia karena diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Kata siapa kemarin saya katakan? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ramadan itu sebenarnya bulan biasa. Bulan biasa dia. Tidak lebih mulia dari 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi dia menjadi istimewa, menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya itu. Bimaji'ihil Quran. Yang ngomong siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maka yang cocok disebut dengan syahrul Quran. Cek di mana-mana. Ulama kalau masuk Ramadan, sesibuk apapun Quran nomor 1. Hatamnya berlipat-lipat itu. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil yaumi wal lailah. Dan di antara orang yang hatam Al-Quran sehari semalam, itu yang pertama Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, wa Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu kalau tidak salah yang meriwayatkan hadis yang panjang ketemu Dajjal itu. Sahabat mulia Tamim Ad-Dari. Terus siapa lagi nih? Sa'id ibnu Jubair ya. Bukan Zubair tapi Jubair pakai jim. Ada Abdullah bin Az-Zubair. Kalau ini Sa'id ibnu Jubair. Wa Mujahid. Mujahid ini muridnya Imam Ibnu Abbas, Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas, termasuk Syekhul Qurra al-Mufassirin. Wa Syafi'i wa akharun. Imam Syafi'i termasuk yang mampu menghatamkan Al-Quran sehari semalam. Akharun. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna thalatha khatamat Salim bin Itr. Nah, sehari semalam dia hatam 3 hataman. Siapa ini? Salim bin Itr. Wafat tahun 75 Hijriah. Salim bin Itr al-Misri. Termasuk seorang qadhi Mesir. Terkenal. Radhiyallahu an. Qadhi Misra fi khilafati Muawiyah radhiyallahu an.
Warawa Abu Bakar Ibnu Abi Daud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin thalatha khatamat. Warawa Abu Amr Al-Kindi fi kitabihi fi Qudat Misra annahu kana yakhtimu fil lailati arba'a khatamat. Qala Syekhus Salih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu an sami'tu Syaikha Aba Utsman Al-Maghribi. As-Sulami meninggal 412 Hijriah. Kalau gurunya Abu Utsman Al-Maghribi 373 Hijriah. Yaqul kana Ibnul Katib radhiyallahu an yakhtimu bin nahari arba'a khatamat wa bil laili arba'a khatamat. 8 kali berarti. Ada yang begitu ya? Ada aja. Dilipat waktunya, dikasih karomah dia. Pembalap. Saya pulang ke Garut itu rata-rata 5 jam, 6 jam. Tapi ada kawan saya 2 jam, 3 jam lah, paling lama 3 jam ke Garut. Pembalap berarti dia kan, udah lihai bawa mobilnya gitu. Ya kira-kira begitulah. Dikasih karomah dalam waktu, keberkahan dalam waktu. Sama seperti guru kami, guru kita, Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu. Kalau sudah masuk kamarnya nulis itu nggak inget waktu. Tahu-tahu udah 16 jam aja, padahal baru tadi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili sehari nulisnya 16 jam. Belum lama meninggal. Gurunya Pak Kiai. Pernah kesini ya? Ngalamin nggak? Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Semester 1 dulu. Hah? Awal-awal. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Itu karyanya Tafsir Munirah, melebihi umurnya. Sehari berapa jam? 16 jam nulisnya. Antum kan 16 jam tidurnya. Ini 16 jam nulisnya. Ya, kalau sudah masuk perpustakaan nulis udah nggak ingat waktu, kecuali makan sama sholat aja. Nah, kalau kita pengen ikut ulama salaf, ittiba kepada mereka, ya, salah satu amal mereka adalah ini. Apakah ini dilakukan oleh Nabi? Sepertinya enggak ya. Enggak ada riwayat Nabi hatam sehari semalam, sehari 8 kali gitu. Bid'ah juga. Makanya bid'ah itu harus didefinisikan dengan baik. Di bid'ah itu harus didefinisikan dengan baik. Nabi nggak pernah kayaknya hatam sehari 8 kali gitu. Ada nggak riwayat? Nggak ada. Nah, ini yang hatam 8 kali berarti tidak mengikuti Nabi dong. Kalau definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, keliru itu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil syaraknya dalam Islam, itu bid'ah. Sekarang saya tanya, hatam Quran sehari 8 kali, ada dalilnya dalam Quran? Ada dalilnya dalam Quran. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, walaupun Nabi tidak melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wasabbihuhu bukratan wa asil. Kita diperintahkan mengamalkan itu. Tidak ada zikir paling utama selain tilawah Quran. Kenapa? Nah, di pembahasan awal sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Karena Al-Quran itu kalamullah, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Ya, keutamaan kalamullah dibanding kalam, ungkapan, ucapan, kata-kata selain Al-Quran, kafadlillahi ala sairi khalqih. Bandingannya itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Udah dulu ya, ini kurang enak badannya.